إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita dibangunkan kembali dari tidur kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala gerakkan hati kita, tangan kita, kaki kita, anggota tubuh kita untuk mendatangi tempat yang mulia ini, tempat yang baik ini, dalam rangka melakukan atau mendirikan sholat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kita di dunia ini dalam ketaatan kepadanya. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita kelak di akhirat di dalam surga firdausnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum wa radu'an, begitu pula kepada seluruh umatnya yang senantiasa selalu sabar dan istiqomah dalam menjalani segala bentuk syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada nabinya. Ikhwan fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian fikih kita dengan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Ad-Doktor Abdul Azim bin Badawi hafizahullah ta'ala. Melanjutkan kembali pembahasan kita di bulan-bulan yang lalu berkenaan dengan al-yamin, tentang sumpah. Kepada siapakah kita harus bersumpah, dan sudah kita terangkan tentang bagian-bagian pada sumpah, mulai dari al-yaminul laghu, kemudian al-yaminul ghamus, al-yaminul munaqidah, kemudian hukum-hukum yang berkenaan dengan sumpah itu sendiri, serta kafarah, pelanggaran bagi orang-orang atau denda bagi orang-orang yang melanggar akan sumpahnya. Kemudian pada pagi hari ini kita akan lanjutkan tentang an-nuzur, karena bab al-yamin wan nuzur ini bergandengan antara satu dengan yang lainnya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, an-nuzur atau disebut juga dengan nazar
Ternyata dalam syariat pula ada istilah tentang an-nuzur, yang mana pengertian daripada an-nuzur itu adalah jamak dari kata nadri, jam'u nadrin, wa asluhu al-inzaru bima'na at-takhwif. Kata nuzur itu adalah bentuk tunggal dari nazri atau dari kata nazar. Wa asluhu al-inzar bima'na at-takhwif. Sebagian orang mendefinisikan atau asal daripada kata inzar itu bermakna adalah peringatan atau ancaman. Ya, ini adalah dari segi bahasanya. Dari segi bahasa, al-inzar itu berarti peringatan atau ancaman. Ini banyak dalam Al-Quran yang disebutkan, wa anzir qaumahum idza raja'u, dan berikanlah peringatan seluruh kaum yang mereka berangkat untuk berperang. Wal yunziru qaumahum idza raja'u walaula nafarun min kulli firqatin ay yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u. Ini dalam potongan ayat dari kata inzar ini sendiri. Dan hendaklah ada di antara kalian yang mana mereka betul-betul duduk di majelis ilmu untuk belajar tentang ilmu, tentang agama. Fungsinya adalah ketika sebagian kaum muslimin berangkat ke medan perang, maka merekalah adalah orang-orang yang memberikan peringatan kepada mereka ketika mereka kembali dari medan perang. Maka al-inzar bermakna at-takhwif. Kemudian wa arrafahu ar-raghibu bi annahu ijabu ma laysa biwajibi, ay bi annahu ijabu ma laysa biwajibin li huduthi amrin. Dan sebagian mengartikan kata nuzur atau inzar ini adalah ijabu ma laysa biwajibin li huduthi amrin, yaitu dengan kewajiban sesuatu yang tidak wajib karena sesuatu kejadian, atau mewajibkan sesuatu yang tidak wajib karena sebuah kejadian. Artinya kalau orang nuzur atau seorang yang bernazar, masalan ketika seseorang memiliki hajat, sebuah keinginan, contoh ringan saja, jika anak saya lulus dalam PTN contohnya di universitas ternama, maka saya akan begini dan begini. Saya akan bersedekah, saya akan memberikan makan orang-orang miskin, saya akan berpuasa 1 hari, saya akan macam-macam, ya. Baik. Sementara memberikan makan ini adalah hukumnya sunnah, ya. Hukumnya sunnah. Jadi ketika ia ingin mencapai sebuah sesuatu, maka dia bernazar untuk melakukan salah satu kebaikan, salah satu amal soleh, salah satu amal sunnah. Maka ketika hal itu tercapai, ya, ia harus menjalani nazarnya, menjadi wajib untuknya. Ini yang dimaksud dengan ijabu ma laisa biwajibin li huduthi amrin, mewajibkan sesuatu ma laisa biwajibin, yang mana asalnya adalah tidak wajib baginya, ya. Karena apa? Ia melakukan sesuatu atau karena kejadian sesuatu, ya, karena sebuah kejadian. Dan ini banyak terjadi di antara kita. Kita berazam untuk melakukan sesuatu,
apabila apa yang kita azamkan tersebut ya terpenuhi. Contoh yang lain ya, contoh yang lain. Kalau sekiranya perusahaan menang tender mungkin ya, maka insya Allah akan saya berangkatkan umrah 10 orang dengan keuntungan yang ada sudah dihitung nih keuntungannya. Insya Allah akan saya berangkatkan umrah 10 orang. Ternyata apa? Alhamdulillah perusahaannya menang tender. Maka setelah itu ia wajib untuk memberangkatkan 10 orang umrah sesuai dengan nadarnya. Ikhwan fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya banyak sekali ya, contohnya banyak sekali tentang hal ini. Masyru'iyatuha ya. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan bahwa nazar itu adalah ada syariatnya, ada ketentuannya di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Artinya apa? Nazar ini adalah bagian daripada syariat, bagian daripada syariat yang ada ternyata tuntunannya di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah pada ayat 270 Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu." Dan tidaklah nafkah yang kalian infakkan atau nazar yang kalian nazarkan, fa innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Artinya ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa saja bentuk yang kita infakkan dari apa yang kita miliki, dari harta benda kah, ya, dari uang yang kita infakkan, dari tenaga yang kita sodakohkan, dari nazar yang kita ucapkan, dari janji yang kita ya, sebutkan. Ingat, bentuk ucapan, bentuk perbuatan ini semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang kita ucapkan atau kita perbuat, yang terdetik di hati kita saja Allah Subhanahu wa taala ketahui ya. Nah, jadi tidak bisa kita sembunyikan di hadapan Allah. Mungkin kalau di hadapan manusia tersimpan semua rahasia kita tuh, tersimpan, tertata rapi semua. Tapi ingat, tidak ada rahasia di hadapan Allah. Allah maha mengetahui. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-29 Allah berfirman, thumma liyaqdu tafathahum, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada badan mereka. Wal yufu nuzurahum, dan tunaikanlah nazar-nazar kalian. Wal yattawafu bil baitil atiq, dan lakukanlah tawaf di rumah Allah Subhanahu wa taala atau Baitullah, artinya tawaf di Ka'bah. Jadi ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ada yang disebutkan, sebuah sepenggal kata disebutkan, wal yufu nuzurhum. Kalau kalian sudah bernazar, maka tunaikan nazar ya. Kalau kalian sudah bernazar, jangan abaikan nazar ini, tunaikan nazar. Artinya apa? Nazar ini adalah juga bentuk daripada amal saleh, bentuk daripada ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Jadi namanya ibadah tidak hanya bentuk sholat saja, tidak hanya bentuk puasa saja, tidak hanya bentuk zakat saja, tidak hanya bentuk haji saja, termasuk nazar ini harus dipenuhi. Nah, maka yang namanya ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbullah
wa yardahu minal aqwal wal af'al adh-dhahiru wal batin. Namanya ibadah adalah segala bentuk amalan kita, salah bentuk sesuatu yang diperbuat, yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, baik bentuknya ucapan maupun perbuatan yang nampak dan tersembunyi, itulah ibadah. Maka dalam Islam ini ibadah itu sangat luas, ya, sangat luas. Ada ibadah bentuknya apa? Ya, hablum minallah. Ada yang bentuknya hablum minan nas. Ya. Ada bentuk ibadah vertikal, ada bentuk ibadah horizontal kalau bahasanya. Ya. Ada ibadah bentuknya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah bentuknya kaitannya dengan manusia. Termasuk nazar. Kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sesuatu. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah kita bertaubat, kemudian kita bersuci. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyanjung. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian khusus kepada orang-orang yang menunaikan nazarnya. Wa qad madahallahu al-mufina bin nadri. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mereka memenuhi akan janjinya atau memenuhi akan nazarnya. Misalnya tadi dia bernazar, kalau anaknya lulus PTN, dia akan melakukan puasa 3 hari. Alhamdulillah biiznillah anaknya lulus, ya, maka dia tunaikan 3 hari puasa. Kalau seandainya perusahaannya dapat tender bagus, dia akan mengumrohkan 10 orang. Alhamdulillah perusahaannya dapat tendernya bagus, punya keuntungan, ya. Alhamdulillah, maka ia harus tunaikan umroh sebagaimana dia nadarnya dan lain sebagainya. Atau mungkin ada yang bernazar, ya, jika jodoh saya ketemu di 2025 ini, saya akan begini dan begini, ya. Alhamdulillah jodohnya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nazarnya harus dijalankan. Dan ketika seorang memenuhi nazarnya, Allah memuji, ya, Allah memujinya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Insan, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar-nazarnya, ya, wa yakhafuna, dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala yauman kana syarruhu mustatira, yaitu pada hari yang dimana seluruh siksaan dan azab itu merata, ya. Artinya apa? Seorang yang telah bernazar kepada Allah, maka nazarnya tersebut ia penuhi. Karena apa? Ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap siksaan yang datang kepada siapa saja yang tidak memenuhi nazarnya pada hari kiamat kelak, di saat manusia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang merata, ya. Maka orang-orang yang memenuhi nazar, orang-orang yang memenuhi apa yang mereka nazarkan di dunia, mereka dimuliakan atau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bentuk nazar yang harus dipenuhi? Ternyata ada nazar yang harus dipenuhi, ada juga nazar yang tidak perlu dipenuhi, ya. Baik. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
Man nadhara ay yuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar dalam rangka untuk taat kepada Allah, maka penuhilah ia. Dia bernazar yang mana dengan nazar tersebut menjadikan dia lebih dekat dengan Allah, menjadikan ia taat kepada Allah, nazarnya, maka dijalani. Contoh tadi, dia bernazar, kemudian kalau terpenuhi nazarnya, maka dia akan puasa. Nah, puasa ini kan merupakan apa? Bagian daripada taqarrub pada Allah, ketaatan. Dia bersedekah. Nah, sedekah ini apa? Sedekah ini adalah bagian daripada ketaatan, mengeluarkan kebakhilan dan lain sebagainya. Jadi barang siapa yang bernazar dan nazarnya, isi nazarnya itu dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka jalani. Maka jalani. Kemudian waman nadara ay ya'siyahu fala ya'sihi. Tapi kalau dia bernazar bentuknya apa? Kemaksiatan, maka tidak boleh dipenuhi. Contohnya seperti apa ini? Dia masuk penjara gara-gara narkoba. Dia masuk penjara gara-gara obat terlarang, jual obat terlarang. Ternyata apa? Di dalam penjara dia bernazar, kalau saya keluar dari penjara nanti akan saya menjual narkoba lebih banyak. Ini harus dipenuhi atau tidak ini? Harus dipenuhi nggak? Ini nggak perlu dipenuhi ini. Karena apa? Nazar ini bentuknya kemaksiatan. Nazarnya bentuk kemaksiatan. Maka ikhwani dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau nazarnya bentuk kebaikan, ketaatan, maka ini harus dijalani. Harus dijalani. Tapi kalau dia nazar karena apa? Kemaksiatan, maka ini tidak perlu dijalani. Maka disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa man nadhara ay ya'siyahu fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat, isi nazarnya bermaksiat, tidak perlu dipenuhi. Dia nazar nanti kalau saat resepsi pernikahan, saya bernazar akan mengadakan pesta miras. Ini nggak boleh dipenuhi. Tidak boleh dipenuhi. Kemudian nazar kepada sesuatu yang haram, nazar kepada kemaksiatan, nazar terhadap dosa, ini tidak boleh dipenuhi. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan an-nahyu anin nadril mu'allaq. Larangan bernazar yang tidak jelas. Nah, kalau nazar itu harus jelas. Harus jelas. Ulama menyebutkan nazar itu ada dua. Ada nazar mutlak atau nazar yang umum. Yang kedua adalah nazar muqayyad, atau yang khusus. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah, ada sebuah nazar yang dilarang, nazar mu'allaq yang tidak jelas, yang tidak jelas. Maka kalau nazar haruslah diperjelas. Hadis dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil nadhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nazar. Nazar seperti apa? Wa qala innahu la yuraddu syai'an walakinnahu yustakhraju bihi minal bakhil. Nabi SAW menyebutkan, karena sesungguhnya nazar itu tidak bisa menolak sesuatu. Artinya apa? Nazar itu tidak bisa merubah ketetapan dari Allah. Jadi jangan bapak-bapak, ibu-ibu berkeyakinan nazar itu bisa merubah ketetapan Allah. Jadi karena nazar, maka ketetapan Allah yang seharusnya tidak bisa menjadi bisa. Ketetapan Allah yang bisa menjadi tidak bisa, atau yang tidak bisa menjadi bisa.
innahu la yuraddu syai'an walakinnahu yustakhraju bihi minal bakhil. Tapi nazar itu ya mengeluarkan sesuatu padanya dari kebakhilan. Jadi kadang orang yang bakhil sekali, ya, mereka tidak mau ya berkurban dari apa yang mereka miliki kecuali apa? Terpenuhi nazarnya. Ya, kecuali terpenuhi nazarnya. Bakhil sekali. Bakhil itu apa? Pelit. Ya. Bin medit. Ya. Jadi tidak mau melakukan sesuatu kebaikan kecuali apa? Terpenuhi keinginan atau nazarnya. Ya, maka disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, walakinnahu yustakhraju minal bakhil. Ya. Akan tetapi ya, disebutkan dalam hadis ini ia mengeluarkan daripadanya dari namanya kebakhilan. Kemudian dalam hadis lain dari Abi Sa'id bin Harith annahu sami'a Ibnu Umar, ia mendengarkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, awalam yanhau anin nadri, tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kalian dari nadar? Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nadara la yuqaddimu syai'an wa la yuakhkhar, ay wa la yuakhiru. Sesungguhnya nadar itu tidak akan bisa mempercepat sesuatu dan mengakhiri sesuatu. Ya. Jadi nadar itu tidak akan merubah akan akan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa juga perlambat. Sebagaimana ayat ya tentang hal ini, tentang kematian ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya jiwa itu akan merasakan kematian. Jadi ajal itu tidak bisa diakhiri atau didahulukan atau diakhiri. Wa inna ma yustakhraju bin nadri minal bakhil. Dan sesungguhnya ya yang dikeluarkan dari orang yang bernazar itu adalah sifat kebakhilan. Allahu a'lamu bishawab. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mata yasihu wa mata la yasih. Kapan nazar itu dibolehkan dan kapan nazar itu tidak dibolehkan, sebagaimana hadis yang ditunjukkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata ada nazar yang boleh tunaikan ya, dan ada nazar yang tidak sah untuk ditunaikan. Yasihun nadru wa yan'aqidu idza kana qurbatan yataqarrabu biha ila Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditunjukkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, di antaranya sebuah nazar dianggap sah dan bisa dikerjakan apabila nazar tersebut yataqarrabu biha ilallah subhanahu wa ta'ala, menjadikannya mendekatkan diri kepada Allah. Wa yajibu al-wafa'u bihi, maka wajib untuk ditunaikan. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahnya sebuah nadar dan boleh seseorang itu melakukan nadarnya apabila nadar itu berkaitan dengan taqarrub ilallah, qurbatun, ay qurbatan yataqarrabu biha ilallah. Jikalau nazar itu menjadikan ia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tunaikan. Seperti apa? Nazar dia tadi puasa 3 hari, nazar ia bersedekah, nazar dia terhadap kebaikan-kebaikan yang lain, tunaikan dia. Karena nazar tersebut menjadikan seseorang dekat kepada Allah. Wa yajibul wafa'u bihi, maka wajib dia tunaikan, jangan dilanggar, tunaikan dia jika apa yang dinazarkan itu terpenuhi. Hadisnya mana? Ya tadi hadis dari Aisyah yang kita baca,
di hadis Aisyah as-sabiq, man nadhara ay yuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar ya dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka taatilah atau penuhilah. Wala yasihhu an-nadhru fil ma'siyati, dan tidak sah nazar itu dalam rangka kemaksiatan, dosa, kemungkaran. Sebagaimana yang kita contohkan tadi apa? Nazar ya, kalau saya keluar dari penjara nanti saya akan menjual narkoba lebih banyak ya. Karena apa? Narkoba ini bentuk khamr ya, yang dilarang dalam syariat untuk kita bertransaksi, mengkonsumsinya, menjualnya, bahkan keuntungannya itu tidak boleh dimakan, haram hukumnya ya. Sebagaimana kaidah kullu muskirin haramun wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun qaliluhu wa kathiruhu. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, setiap khamr itu adalah haram, baik sedikit maupun banyak. Atau bernazar dia, kalau saya keluar dari penjara saya akan bunuh si fulan. Ini nggak boleh, karena membunuh ini haram dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Ini termasuk dosa besar ya. Kemudian saya akan ya merampok ya, rumahnya saat saya nanti sudah keluar dari penjara. Ini dan sebagainya, tidak boleh ya. Jadi nazar terhadap maksiat tidak boleh. Walakin tajibu bi kafaratul yamin ya. Akan tetapi apa? Ia wajib untuk membayar denda sebagaimana denda seorang yang melanggar sumpahnya. Jadi orang yang ya bernazar dengan kemaksiatan tidak boleh ditunaikan. Dengan orang bernazar dengan kemungkaran itu tidak boleh ditunaikan. Orang yang bernazar dengan sesuatu yang diharamkan tidak boleh ditunaikan. Namun apa? Walakin tajibu bihi kafaratul yamin. Akan tetapi dia harus menunaikan yang namanya ya nazarnya tersebut kafarah, sebagaimana kafarah orang yang melanggar sumpah. Dalilnya mana? Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nadhara fi ma'siyatin, tidak ada yang namanya nadar dalam hal kemaksiatan, dalam hal dosa, dalam hal kemungkaran, enggak ada nadarnya. Nadar itu hanya dalam ketaatan. Wa kafaratul yamin, dan bagi orang yang bersumpah atau bernadar dengan nadar kemaksiatan, maka ia harus membayar kafarah sebagaimana kafarah orang yang melanggar sumpah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ya. Apa? Dalam surat Al-Maidah, orang yang bersumpah kemudian ia langgar sumpahnya, maka dia harus membayar apa? Kafarah, dendanya apa? It'amu asyarati masakin, dia memberikan 10 orang miskin makan ya, 10 makanan bagi orang miskin, atau memberikan 10 orang miskin makan. Yang kedua ya, memberikan kiswah. Apa kiswah? Pakaian 10 orang miskin sebagaimana pakaian yang biasa ia makan, pakaian ia gunakan. 10 orang miskin ya, makanan sebagaimana makan yang biasa mereka makan. Au tahriru raqabah. Yang ketiga apa? Atau membebaskan namanya budak. Budak nggak ada sekarang. Kalau tidak bisa poin 1, poin 2, poin 3 ya, maka yang keempat
Fasiyamu thalathata ayyam, maka berpuasalah sebanyak 3 hari. Ini yang harus dilakukan. Bagi siapa tadi? Orang yang melanggar nazarnya, atau orang melanggar sumpahnya, atau juga orang yang bersumpah dengan sumpah kemaksiatan. Kemudian wa amman nadhrul mubah, adapun nazar yang mubah, nazar yang kepada yang mubah. Tadi kita sudah jelaskan nazar yang kepada ketaatan, maka harus dipenuhi. Nazar kepada kemaksiatan, tidak boleh, tapi dia harus bayar, namanya kafarah, seperti kafaratul yamin. Sekarang yang ketiga, nazar kepada sesuatu yang mubah. Mithlu ay yanzira ay yahujja masyian, sebagaimana ia bernazar untuk menunaikan haji, tapi hajinya dengan jalan kaki. Kalau haji, bernazar untuk haji, boleh, karena ini nazar untuk ketaatan. Ini masyiannya, ini jalan kaki. Jadi Indonesia dari Indonesia ke Mekah jalan kaki. Mubah nggak ini Boleh nggak? Kalau pakai sepeda kan sudah ada perjalanan berapa bulan? 6 bulan atau 3 bulan sudah ada. Ini dia membuat sesuatu yang baru biar viral, biar viral. Kalau sekarang zamannya viral semua ini. Saya mau berangkat haji jalan kaki, subhanallah ini jalan kakinya ini jalan kakinya. Au yaquma fi syams, atau dia bernazar berdiri di bawah terik matahari, di bawah terik matahari. Fala yanaqid, maka disebutkan oleh Abdul Azim bin Al-Badawi, maka hal ini tidak perlu dilakukan. Wala yajibu bihi syai'un, maka tidak wajib baginya untuk mengeluarkan suatu apapun. Ada yang nazar kayak begini ada yang nazar kayak begini. Kalau tercapai apa yang dia nazarkan, keinginan dia, maka berdiri seharian di bawah terik matahari. Kalau di Indonesia cuacanya enak, adem Coba berdiri di Dubai, gosong ente, masya Allah Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalilnya adalah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaikhan yamshi baina ibnaihi yatawakka'u alaihima. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat syaikhon, syaikhon ini adalah ada dua. Satu, orang dipanggil syekh itu karena apa? Karena keilmuannya. Syekh itu kan karena ilmuannya sangat tinggi. Dipanggil syekh. Jadi kalau ada ilmunya paling tinggi panggil syekh aja. Syekh. Di Arab kayak begitu, di Saudi kayak begitu. Syekh, syekh. Atau kedua, karena usianya sudah tua, dipanggil syekh. Syekh. Dua sebab karena ilmunya, karena usianya. Maka dalam riwayat ini Nabi SAW melihat ada seorang yang tua, seorang syekh yang sudah tua renta, yamshi baina ibnaihi yatawakkau alaihima. Keduanya itu adalah berdiri, dia itu adalah berjalan di antara kedua anaknya, yang kedua anaknya dalam keadaan dipapah. Artinya apa? Jadi dia di tengah, anaknya kiri kanan gitu kan, dipapah dia, sambil berjalan. Dia sudah tua renta, digendong sama anaknya, dipapah anaknya. Dia berpegangan kiri kanan dengan anaknya, kemudian jalan. Faqala ma sya'nu hadza, maka Nabi SAW itu bertanya, ini ada apa ini? Kok dipapah segala ini sampai apa? Nafasnya itu tersengkal kecapean gitu kan? Digendong tidak mau, tapi hanya mau dirangkul begitu saja.
dia memaksakan diri untuk jalan, bahkan kakinya itu hanya isyarat saja menyentuh tanah gitu kan, karena ada anaknya kiri kanan yang mengangkatnya, yang memapahnya. Qala ibnahu, maka salah satu daripada anaknya mengatakan, ya Rasulullah, kana alaihi nadar, ayahku ini dia itu bernadar, pernah dia bernadar, ya, dia ingin menunaikan nadarnya, ya. Apa nadarnya? Nadarnya apa? Ingin menunaikan haji, ya, dengan berjalan kaki. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, irkab ayyuhas syekh fa innallaha ghaniyun anka wa an nadrika. Wahai kakek tua, ya, kendarailah kendaraan, ya, di atas onta kah, di atas kuda kah, atau keledai kah, dan sebagainya, naiklah, ya, di atas kendaraan wahai syekh. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah itu adalah maha kaya darimu, lebih kaya darimu, dan Allah Subhanahu wa taala lebih kaya dari nadarmu, ya. Artinya ikhwan yang dirahmati Allah, si kakek ini bernadar untuk berjalan kaki, sementara apa, ya, dirinya itu dalam keadaan tua renta, dan nadar jalan kaki ini adalah hukumnya mubah, ya, hukumnya mubah. Sebagaimana Abdul Azim Al-Badawi mengatakan dalam kitab ini, bagi siapa saja yang bernadar dengan nadar yang mubah, maka tidak perlu untuk menunaikannya, wala yajibu bihi syai', tidak wajib baginya untuk mengeluarkan suatu apapun. Kemudian hadis dari Ibnu Abbas, ya, bahwasanya Rasulullah SAW marra bi rajulin bi Makkah wa huwa qa'imun fi syamsi. Nabi pernah melewati, ya, marra bi rajulin bi Makkah. Nabi SAW pernah melewati seorang laki-laki di Makkah, ya, wa huwa qa'imun fi syamsi. Laki-laki ini sedang berdiri di bawah terik matahari, kayak berjemuran ya. Ya, kalau sekarang ini cuacanya alhamdulillah, ya, 18 derajat, 19 derajat. Kemarin, ya, saya berangkat bulan Januari, alhamdulillah tiba kemarin hari Rabu. Ya, kalau di Madinah kemarin sampai 11 derajat, ya, dinginnya masya Allah, ya. Ya, di Turki lebih parah lagi, 8 derajat dinginnya. Ini kalau kondisi panas ini, ya, kondisi panas, ini bulan haji sampai 50-55 derajat, dahsyat, ya, nggak berani berdiri orang itu, langsung itu, ya, terkelupas kulitnya itu saking panasnya, ya. Ini laki-laki ini Nabi SAW pernah melewati Mekah, atau melewati seorang laki-laki di Mekah, dia sedang berdiri di bawah teriknya matahari. Faqala ma hadza, maka Nabi SAW bertanya, ini ada apa ini? Qalu, maka mereka berkata, nadhara ayyasuma wa la yastadhilla ila al-lail. Dia bernadar untuk berpuasa, ya, di sepanjang hari, dan dia ini tidak, ya, wala yastadhilla ila al-lail, dia tidak bernaung, ya, sampai malam hari. Artinya apa? Dia tetap berdiri di bawah terik matahari, dia sambil berpuasa. La ilaha illallah, ya. Dia bernadar untuk berpuasa, dan dia tidak bernaung sampai malam hari. Wala yatakallam, nadarnya juga apa? 3, ya. Yang ketiga apa? Tidak berbicara. Wala yazalu qa'iman, dan ia apa? Selalu berdiri. Nadarnya isinya apa? Puasa. Oke, bagus kalau puasa, karena ini bentuknya nadar taqarrub. Yang kedua apa? Dia tidak bernaung, ya, artinya tidak berdiri di bawah pohon, ya, tetap berdiri di bawah terik matahari sampai malam. Nadarnya tidak berbicara, nadarnya tetap dia berdiri. Yang 3 ini mubah. Maka Nabi SAW menyebutkan, ya, liyatakallam wal yastadhil wal yajlis wal yutim shaumahu. Maka Nabi SAW menyebutkan, hendaklah ia berbicaralah. Kemudian apa? Bernaunglah, menepilah di bawah pohon. Kemudian duduklah, jangan paksa diri, ya. Harus apa? Berdiri di bawah terik matahari. Memaksa diri harus tidak berbicara. Memaksa diri
harus tidak tetap terus berdiri. Nabi menyebutkan apa? Berbicaralah, menepilah di bawah pohon. Kemudian apa? Kemudian duduklah. Wal yutim saumahu. Dan apa? Sempurnakanlah atau selesaikanlah puasanya. Kenapa diperintahkan puasanya harus selesaikan? Karena puasa ini jenis taqarrub ilallah yang harus dipenuhi. Ikhwanu fiddin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man nadhara thumma ajaza 'anil wafa. Yang terakhir ya. Barang siapa yang bernadar kemudian ia tidak mampu untuk memenuhinya. Ajaz ajaza itu artinya dia lemah, tidak mampu untuk memenuhinya. Ajaza lemah 'anil wafa. Dia lemah, tidak mampu untuk memenuhi akan nadarnya. Man nadhara ta'atan, barang siapa yang nadar dalam hal ketaatan kepada Allah, thumma ajaza 'anil wafa'i bima nadhara, kemudian ia lemah, tidak mampu untuk memenuhi nadarnya sesuai dengan apa yang dinadarkannya. Contohnya tadi, kembali kepada contoh awal, ketika anaknya lulus PTN di universitas yang ternama, dia akan berpuasa 7 hari. Ternyata apa? Dalam perjalanan dia sakit, tidak bisa untuk memenuhi nadarnya. Fa'alaihi kafaratu yamin, maka hendaklah ia membayar denda sebagaimana denda orang yang atau melanggar sumpah. Apa dendanya tadi? Memberikan 10 orang miskin makan, atau memberikan 10 orang miskin pakaian, atau membebaskan budak, membebaskan budak. Kemudian bagi yang bernadar ingin mengumrohkan 10 orang tadi ternyata dia juga tidak bisa, maka ada solusi yang ketiga, atau yang keempat, berpuasalah 3 hari. Hadis dari Uqbah bin Amir, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kafaratu nadri kafaratul yamin. Denda bagi orang yang bernadar sama seperti denda atau kafarah bagi orang yang melanggar sumpah. Man nadhara nadhran thumma mata qabla an yaqdiyahu qada'u anhu waliyuhu. Bahkan pentingnya untuk membayar denda atau kafarah bagi orang yang bersumpah. Bahkan disebutkan oleh Abdul Azim Al-Badawi, barang siapa yang bernazar dengan suatu nazar kemudian ia mati sebelum ia memenuhi nazarnya, maka nazarnya tersebut harus digantikan oleh walinya atau oleh ahli warisnya. Siapa walinya sini? Mungkin bapaknya, mungkin saudara lakinya, mungkin anak-anak lakinya, mungkin paman-pamannya. Inilah yang harus dilakukan. Hadisnya dari Ibnu Abbas annahu qala istafta Sa'du ibnu Ubadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nadrin kana ala ummati tufiyat qabla an taqdi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqdihi anha. Sama dengan hadis dari Syubrumah ini Tayyib, hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan fatwa kepada Sa'du ibnu Ubadah tentang nazar kepada umatnya. Jadi siapa di antara umatnya itu bernazar kemudian ia wafat sebelum menunaikan nazarnya, maka tunaikanlah nazar tersebut oleh walinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqdihi anha. Siapa walinya, tunaikanlah nazarnya. Hadis ini sama dengan hadis dari Syubrumah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sahabat Nabi yang dikenal dengan Syubrumah. Yang mana Syubrumah ini dia memiliki ibu, ibunya itu sudah tua renta, namun ibunya sudah berazam tahun ini dia bernazar untuk melakukan ibadah haji. Qaddarullah, sebelum waktu haji ibunya Syubrumah ini adalah meninggal, wafat.
Maka hal ini disampaikan kepada Nabi SAW perihal nazar ibunya, apakah harus ditunaikan atau dibiarkan begitu saja. Maka Nabi SAW menyebutkan wadainullahu ahaqqu ayyuqda, hutang kepada Allah Subhanahu wa taala atau janji nazar kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Maka tunaikanlah akan janji atau nazar tersebut. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan tentang al-yamin, dan pagi hari ini selesai tentang nazar, yang mana hal ini adalah merupakan bagian daripada syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika bersumpah, maka sumpahlah dengan yang baik-baik. Ketika bernazar, maka bernazarlah dengan yang baik-baik dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan insyaAllah tentang Kitabu Al-At'imah wal Ashribah, tentang makanan dan minuman. Jazakumullah khairan katsira. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.